Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Berjumpa lagi bersama saya Wahyu MDK. Apa kabar buat teman-teman? Semoga teman-teman dalam keadaan baik dan juga sehat. Dimudahkan segala urusannya dan juga dilancarkan rizkinya. Pada kesempatan kali ini saya akan membacakan pengalaman mistis dari Eko Ari saat pendakian di Gunung Singgalang. Lalu bagaimana kisahnya? Silakan simak ceritanya sampai habis. Dan tanpa basa-basi lagi, kita langsung saja masuk ke ceritanya. Cerita ini setelah pendakian dari Gunung Merapi. Sore itu, kami kembali sampai di base camp Merapi Sumbar. Tak terhitung kenangan sepanjang pendakian, muncak, hingga turun kembali. Alhamdulillah kami bertujuh. Aku, Heru, Mantra, Yendi, dan Ego. Itu keempat adikku. Ditambah dua orang teman yang ikut dari kota Padang, Ari Aprilian dan juga Fani Vivi Hidayani Fitri. Semuanya sehat, tanpa gangguan dan kekurangan apapun. Cuman capeknya lumayan sih, bikin pegel semua sendi. Tapi untung gak pegel hati ya. Seperti biasa, adik-adikku menyiapkan sarapan makanan kepepet sejuta umat. Apa heyo? Apalagi kalau bukan mie instan. Dan tentu saja ditambah anggur hitam wajib semua lelaki. Hehe, maksudnya kopi. Sambil beristirahat menikmati hembusan rokok, kami pun berkumpul membahas rencana esok hari. Tak lupa diselingi bayolan-bayolan konyol. Gimana bang? Apakah jadi kita lanjut ke Singgalang esok hari? Tanya Ari. Gimana Ru? Lanjut kita kan? Tanyaku kepada Heru. Udah Ari, biasanya ada nggak yang langsung turun Merapi langsung naik Singgalang? Atau mungkin pengalaman udah sendiri? Tanya Mantra. Kalau menurut istiadat dan kepercayaan orang sekitar nggak apa-apa. Langsung dua gunung dalam satu perjalanan. Cuman itulah, sana-sana masih kuat kan melanjutkan pendakian? Ujar udah Ari dengan logat Minang yang kental. Iyoda, kami kan jauh dari Bengkulu, lebih kurang 300 km dari sini. Kalau bisa tentu kami ingin sekali lanjut ke Singgalang. Karena untuk kembali lagi ke sini tentu butuh perjuangan ekstra, terutama masalah waktu, ujar Heru. Iya Ri, tapi jika benar-benar memungkinkan, tapi jika tidak tentu kami dengan besar hati untuk tidak naik. Saya selaku yang paling tua ikut dengan keputusanmu. Karena Ari lebih berpengalaman dengan gunung-gunung daerah sini, ucapku memberikan pertimbangan. Iya bang, tapi sebenarnya aku juga belum pernah naik Singgalang. Apalagi langsung dari Merapi. Tapi Fani pernah ke sana. Kalau menurut aku sih nggak apa-apa selama kondisi fisik kita masih kuat. Gimana Van? Wang Lai pernah naik Singgalang. Lai inget sama treknya dan jalurnya. Tanya Ari kepada Fani mengenai Gunung Singgalang. Masih ingat abang-abang sekalian? Fani udah 2 kali naik ke sana. Dan menurut Fani, tidak apa-apa besok kita lanjut. Jelas Fani. Akhirnya kami pun sepakat untuk lanjut ke puncak Singgalang esok hari. Hujan pun turun rinai. Dari jendela tampak pohon stroberi di sebelah musola tempat kami menginap tampak samar tertutup kabut. Suasana sunyi, dinginnya sangat, bahkan pakai banget, bahkan pakai pol. Sempat terpikir olehku, di sekitar sini jualan AC sama kipas angin laku nggak ya? Ku tarik resleting sleeping bagku. Kulihat yang lain sudah terlena dengan tidurnya masing-masing. Pagi pun telah menampakkan wajahnya.
Semburat cahaya matahari pagi nan lembut menampilkan siluet pemandangan sunrise yang sangat menakjubkan. Setelah membersihkan tubuh ala kadarnya di Masjid Kota Baru dan membeli bekal, kami pun packing dan berangkat menuju pos pendakian Gunung Singgalang. Jalan yang dilalui terus mendaki, sesekali mobil kami terpaksa berhenti saat bersisian dengan kendaraan lain. Karena jalan yang semakin mengecil, terlihat kiri kanan penenun, Pandai Sike, tenunan tradisional khas Minang menghiasi pandangan. Mirip dengan gambar uang di pecahan 1.000, celetuk adikku Ego yang juga merupakan peserta terkecil di antara kami. Dia baru duduk di bangku kelas 2 SMU. Itu namanya penenun Pandisike, Go, jawab Yendi, salah satu adikku yang kuliah di Kota Padang. Kami hanya nyengir-nyengir kuda melihat kekagumannya. Ketika hampir sampai di pos, kiri kanan jalan tak lagi ada pemukiman. Yang tampak hanya pohon jeruk dan kebun sayuran warga. Dan semuanya tertutup kabut. Aku sempat membatin dalam hati. Kok aneh ya kabutnya? Di bawah tadi nggak ada sedikit pun. Dan meskipun kami berangkat berenam, sunyinya lain. Sulit sekali untuk kujelaskan. Tapi cepat kutepiskan. Akhirnya tampaklah pemancar stasiun TV. Dan base camp ala kadar tempat melapor berada di sebelahnya. Setelah basa-basi ala kadarnya, kami pun meminta briefing kepada petugas penjaga base camp. Karena hal ini yang terpenting, seperti pun di daerah pemukiman, gunung pun memiliki kearifan lokalnya masing-masing. Kalian tentunya sudah tahu dengan larangan-larangan umum di pendakian. Tambahan untuk Singgalang ini dijaga oleh sang putri, terutama telaga di puncaknya. Dan tentu masih banyak makhluk-makhluk tak kasat mata lainnya. Jaga kelakuan dan ucapan. Jangan buang sampah dan buang hajat sembarangan. Terutama di Telaga Dewi. Jangan meninggalkan rombongan. Selalu tingkatkan kewaspadaan. Puncak memanglah tujuan akhir. Tapi jika tidak memungkinkan, kembali pulang dengan selamat merupakan pilihan yang paling realistis. Dan selalu satu komando. Briefing petugas jaga di base camp. Kami pun bersiap-siap. Dari dalam terdengar petugas itu memanggilku. Ada apa, Bang? Ujarku. Enggak, aku cuma mengingatkan. Tolong jaga-jaga ucapan dan kelakuan ya. Terutama adikmu yang paling kecil. Bisa jadi dia belum paham dengan etika mendaki. Ujar petugas base camp. Iya, Bang, insya Allah. Tapi aman kan, Bang? Tanyaku ragu. Aman, cuman... Jawab petugas base camp dengan suara terputus. Cuman apa, Bang? Tanyaku penuh selidik dan agak was-was. Enggak ada apa-apa. Hati-hati saja, ujar petugas base camp. Akhirnya kami pun berangkat dan memulai pendakian. Tampak awan sudah mulai gelap. Pertanda cuaca tidak akan bersahabat selama pendakian. Kami pun mulai menapakkan kaki di pendakian. Sama seperti Merapi, kami sudah disuguhi dengan tanjakan tanpa bonus, tanpa potongan bunga, apalagi potongan angsuran. Ketahuan penulis banyak hutang. Maksudnya tanjakan berkepanjangan tanpa ada daratan atau landaian. Tentu yang pernah naik Singgalang paham dengan trek hutan pimping. Di trek ini kita tidak punya pilihan lain selain membungkuk dan terus membungkuk melewati siring ciptaan air. Karena dari malam tadi sudah diguyur hujan. Jangan ditanya lagi. Lumpur sudah menutupi seluruh tubuh. Semua sudah tak nampak berbeda lagi. Persis kayak crosser nyusep di lumpur. Auto lumpur lah pokoknya. Selama di hutan pimping,
kita nggak bisa tuh lihat warna langit karena semuanya tertutup oleh pohon pimping. Kami pun berhenti sebentar ngambil napas. Banyolan-banyolan khas mendaki pun keluar lagi. Ucapku sambil menunjuk ke kawan-kawan. Napa ketawa dang? Ucap Yendi sambil meletakkan carry yang dibawanya. Ngapain kita kayak gini ya? Harusnya kan kita bisa enak-enak tidur di rumah. Kasur empuk, makan enak. Malah kesini. Ucapku sambil ketawa. Iya ya, padahal aku ada jadwal tunangan hari ini. Mana calon tunanganku cantik lagi. Ucap mantra berkelakor sambil tertawa ngakak. Hahaha, kami berempat tertawa ngakak. Karena kami tahu bahwa adikku yang satu ini Jonas, jomblo ngenes. Tapi lebih tepatnya Joka, jomblo ditinggal nikah. Dia ikut pun barangkali karena susah move on. Barangkali tapi ya. Tapi enak dipandang loh bang, sama ganteng semuanya. Ucap Fani, perempuan tangguh satu-satunya di rombongan kami. Aduh, kapan ya terakhir kalinya aku diomong ganteng sama cewek? Ucap Yendi sambil garu-garu kepala yang tidak gatal. Kapan sih Yen? Tanya Ego serius. Jadi lucu tuh, Bayolan malah ditanggapi serius sama adikku satu ini. Dasar anak kecil. Bentar ya, ku ingat-ingat dulu. Lupa aku. Ujar Yendi tersenyum puas karena dia tahu kami semua nungguin tuh jawabannya. Oh iya, biar gak jomblo lagi pas nanti di Telaga Dewi cuci tuh muka. Biar aura kegantengannya terbuka dan cewek-cewek bakal ngantri kayak sembako. Ucap Fani. Iya, aku pernah denger juga mitos itu. Jadi semangat deh dakinya. Ucap mantra. Parah. Oh ya, kita lanjut lagi. Ntar keburu siang. Ucapku mengingatkan. Kasihan tuh Susi nungguin kita di atas. Mana kopinya udah dibuatin lagi. Ucapku. Siapa lagi Susi itu dang? Ucap Ego. Entah. Ucapku sambil tertawa diikuti yang lainnya. Setelah sekian lama berjalan tersaru-saru, kami pun mencapai pos 1. Dari pos 1 ke atas, tak lagi dijumpai hutan pimping. Selanjutnya, seperti trek normal gunung lainnya. Hujan pun turun lagi. Kami memutuskan tetap berjalan tanpa beristirahat. Karena takut terserang hipotermia. Disinilah, keanehan-keanehan mulai tampak. Apalagi bagiku yang sudah agak sering mendaki. Hal yang sama juga dirasakan oleh anggota lainnya. Sunyinya semakin menggigit, walau secair apapun kami memanaskan suasana dengan sesekali mengeluarkan guyonan lucu. Dan kiri kanan mulai seperti ada yang mengawasi. Tapi entah apa, kami sepakat tidak menceritakan hal-hal seperti ini selama pendakian, karena bisa buat down kawan lainnya. Bang, kok tidak ada pendaki yang turun atau naik sedari tadi ya? Biasanya tanggal-tanggal segini rame loh. Dan kayu-kayu besar sepanjang lintasan kok banyak yang patah. Ucap Fani sambil mendekat agak berbisik kepadaku. Tapi kita masih berada di trek jalur yang bener kan Van? Mungkin karena cuaca jadi sedikit yang mendaki. Ujarku sekenanya. Padahal aku sudah agak merasa aneh juga. Padahal di base camp banyak sekali mobil dan motor terparkir. Kok nggak ketemu sama ya pendaki lain yang naik ataupun turun? Mungkin mereka sudah jauh atau sampai di atas. Ujarku membatin menghibur diri. Insya Allah kita belum melenceng dari trek bang. Karena jarang sekali yang kesasar di gunung ini. Karena kita hanya mengikuti jalur tiang dan kabel listrik. Pagar pemancar TV yang di bawah. Sampai nanti kita ke Cadas. Jelas Fani. Syukurlah, ucapku. Tak lama kemudian tampak rombongan pendaki turun dari atas sambil menandu rekannya. Dan mereka berhenti ketika melihat kami. Napa pak kawannya? Tanya Ari sambil mendekat. Ini pak,
Kawan kami kram, tidak kuat lagi berjalan. Kami bopong kayak gini dari Cadas hingga sampai ke sini, ucap pendaki yang turun. Waduh, lumayan juga ya. Gimana di atas? Banyakkah pendaki yang ngecamp di Cadas? Lanjut Ari bertanya. Ada, cuma 2 tenda lagi pak. Kami udah 4 hari tertahan di Cadas, gak nyampe di Telaga. Cuaca di atas buruk pak, ucap pendaki turun. Aku dan Ari berpandangan. Terus motor dan mobil yang banyak di bawah, kemana ya orangnya? Ujarku dalam hati. Kami pun menawari mereka berlima rokok dan roti sambil ngobrol. Dan aku pun memberikan Avidson dan pil penahan rasa sakit yang kubawa dari rumah untuk rekannya yang sakit. Tak berapa lama mereka pun pamit turun. Setelah mereka jauh, kami pun berkumpul kembali. Menanyakan kepada anggota lanjut naik apa turun. Dan diputuskan lanjut naik apapun yang terjadi. Kami pun terus naik dan suasana semakin sunyi. Tidak lagi ada suara banyolan kawan-kawan. Mungkin terpengaruh suasana. Mungkin juga mendengar keterangan pendaki yang turun tadi. Bisa jadi juga karena capek 2 gunung didaki non-stop. Di kiri kanan mulai terdengar suara-suara tidak jelas yang membuat semua bulu merinding bingo. Bahkan bulu ketiak pun mengeras karena efek mencekam dan kedinginan. Ditambah lagi hujan yang semakin deras tanpa henti. Tapi kami sepakat tidak membicarakannya sejak dari awal. Bahkan hal aneh apapun tanggung aja sendiri dulu. Di perjalanan naik kami bertemu lagi satu rombongan pendaki lagi yang turun beranggotakan 4 orang dengan terpincang-pincang. Otomatis tinggal 1 tenda di atas, ujarku. Aku sempat bertanya ke kawan-kawan, lanjut apa turun? Tetapi mereka tetap memutuskan lanjut. Memang pemuda tangguh, ujarku pada mereka. Mungkin pemuda seperti mereka yang masuk 10 pemuda kriteria Soekarno. Beri aku 10 pemuda, maka akan aku guncangkan dunia. Tapi karena nggak sampai 10, cukuplah untuk mengguncang desa. Sesampai di Cadas kami menemukan hanya 1 tenda tersisa. Kita dirikan tenda di sini saja. Tidak memungkinkan lagi kita lanjut ke atas. Hari udah mulai gelap, cuaca buruk, dan tanah di sekitaran Telaga Dewi becek. Belum lagi pas melewati hutan lumut nanti. Resiko besar, ucap Ari. Tanpa komando kami pun mendirikan tenda dan menyiapkan semuanya. Karena lagi hujan deras, sumber air pun menjadi semakin dekat. Karena Cadas membentuk pancuran air ke bawah. Hujan pun semakin deras. Malam mulai menjelang. Kami pun mendirikan tenda berdekatan. Mirip tungku 3 ditambah tenda sebelumnya. Kulihat arloji tuaku. Tepat pukul 7 malam. Belum terjadi hal-hal aneh. Kami makan masakan wanita tangguh satu-satunya. Tak lupa kopi ala Prancis buatan adikku Heru. Ku sesap dengan nikmat. Adikku Ego ketawa-tawa mendengar kopi ala Prancis. Rasa gulanya entah di mana. Rasa kopinya pun entah ngumpet kemana. Jauh sangat dengan rasa kopi ala Indonesia. Kok jadi bahas kopi ya? Maklum pengiritan logis. Soalnya lampu merah dompet udah berkedip-kedip kayak motor kehabisan bensin. Terlihat adikku Yendi dengan Ego terus berkelakar dan terus tertawa melebihi kewajaran. Bahkan lihat kaca jam bututku mengembun aja mereka tertawa. Sempat dinasehati, diam sebentar. Malah mulai lagi. Karena malas dengerin mereka ketawa, aku pun berinisiatif bercerita dengan tetangga baru di depan tenda kami. Terlihat Ari dan Fani sudah lebih dulu gabung dengan mereka.
Aku ikut nimbrung di tengah dinginnya cuaca. Kami bentangan flysheet di antara 3 tenda untuk tempat sekedar tempat kongkow-kongkow. Apa itu kongkow-kongkow?